Ya Pak Haji, untuk 100 hari nantinya Pak Haji paginya ke makam dulu nih berarti. Kalau untuk 100 hari ya lihat situasi. Kalau ke makam ya situasi. Kalau ke makam itu saya nggak tentu juga. Kayak tadi pagi saya ke makam. Jadi, ke makam itu tergantung pertama ya pagi kami sempat, kemudian tidak hujan. Saya sering, tapi kalau hujan, kalau apa, jadi untuk sekarang kami nggak bisa memastikan kapan ke makam. Tapi dalam seminggu kami sampai saat ini setiap minggu datang. Tapi kapan harinya kebanyakan tadi pagi saya makam lama. Pak Haji, mungkin ini seputar yang lain nih Pak Haji, Fuji dengan Fadli nih. Baca Pak Haji, ini gimana nih Pak Haji komentarnya? Apa tuh? Ngaku setelah pada sikap Fuji, Fadli kalau didiamin makin kurang aja. Nah, siapa itu? Fuji juga bilang Pak Haji kalau misalkan setiap hari dia bertengkar dengan kakaknya nih Pak Haji. Seperti apa sih Pak Haji, kakak adik ini Pak Haji? Oh. Ya, kalau ini apa pertanyaannya itu masalah ke adiknya, ke harmonisan. Sebenarnya itu merupakan bagian dari keharmonisan adik anak saya itu. Jadi dia bertengkar itu memang udah begitu maksud itu tidak pernah masuk hati itu. Jadi karena saya selalu memesankan kepada si Fadli agar adiknya dijaga. Jadi apapun yang dilakukan oleh abang ini itu adiknya ini terima itu. Cuman biasanya begitu tidak ada masalah, tapi tidak ada yang sampai benar-benar tembak. Sekali-sekali itu aja. Iseng-iseng enggak juga. Kalau misalkan Fuji dekat dengan cowok lain gitu, misalkan abangnya protek nggak nih Pak Haji? Ya kalau abangnya enggak, abangnya pasti mikir. Kalau kira-kira bagus, baik nggak kira-kira? Cocok nggak kira-kira kan itu ya. Kalau dia nggak cocok, pasti abangnya protek. Abangnya pasti larang. Memang untuk mendekati si Fuji ini karena dia punya abang beberapa orang ya. Memang awal-awal agak ini juga sedikit ya. Soalnya kenapa? Kalau abang nggak cocok, ya susah. Jadi kalau si Fadli sama si Pran nggak cocok, dulu si Pebi. Kalau Pebi sama Fadli Pran nggak cocok UC3-nya, susah. Nah, jadi kalau sekarang Fadli udah cocok, sudah. Berarti dengan Torik cocok nih Pak Haji. Nah, itu enggak tahu, saya kan belum berbicara dengan Fadli. Itu aja. Emang Fuji nggak pernah curhat ke wajah atau Ada sih. Ya, bagi saya sih sejauh ini kan masih sebatas pergaulan anak muda. Mungkin lah kalau menurut saya sih belumlah jauh. tapi Pak Haji tahu sosok Torik. Sejauh ini kalau menurut pandang saya sih baik, bagus orang. Karena saya bukan tidak pernah, saya pernah nanya beberapa kali sama anak saya. Ya cukup. Yang jelas kebaikannya menurut saya, dia support anak saya dalam menjalankan karirnya dalam dalam kehidupan ini disupport. Itu kan suatu baik, itu kan tandakan orang baik ya. Oh dia dukung. Mana yang pantas disampaikan, mana yang perlu diajarkan dia. Itu baik kalau menurut saya. Sudah berapa kali ketemu Torik? Ketemunya saya baru sekali. Di mana? Di rumah. Pas lagi kapan? Mengantarin anak saya pulang. Berapa minggu ini? Bukan, mungkin awal-awal bulan. Dia kembali dari nonton film dulu kalau nggak salah. Iya kan pernah dulu ada di India kalau nggak salah. Itu dia nonton sekeluarga. Waktu itu kan nonton sekeluarga kan si Torik, si Atta, saya saya itu. Tapi Pak Haji ngeliat keluarga ntar gimana? Sejauh ini kalau saya dengar-dengar baik, kalau saya kan dengar dari berita, berita baik-baik gitu ya. Keluarga baik. Tidak ada kendala, tidak ada. Belum ada obrolan apapun serius. Oh, belumlah jauh. Sesuatu itu untuk zaman sekarang kan harus disinkronkan lagi. Disinkronkan artinya itu dicari kecocokan. Setelah cocok, ya barulah kita naik ke begitu. Sekarang masih panjang.
Pak Haji, besok kan Torik ulang tahun nih Pak Haji. Mungkin si Fuji udah nyiapin kado atau gimana nih Pak Haji? Itu alam-alam lah kalau saya kurang paham nih, tapi anak saya besok mau berangkat juga, ada lagi 3 tahun. Atau ada ucapan Pak Haji untuk Torik yang lagi ulang tahun besok nih Pak Haji? Ya, kalau saya sih masih di belakang. Yang tentu anak. Masa saya ngucapin ya, saya sih ucapan saya selamat ulang tahun itu. Pak Haji, sedikit apa yang kemarin Pak Haji udah dengar belum di berita atau di online yang TM itu yang mana itu ngelaporin Fuji yang kemarin yang ke rumah itu kita Pak Haji cerita. Itu gimana Pak Haji tanggapan Pak Haji? Ya kalau dalam persoalan itu tanggapan saya cara modern dilaporkan kan itu maksudnya. Melaporkan Fuji yang katanya ngambil handphone bang 100 terapak yang lagi itu Pak Haji. Itu gimana Pak Haji tanggapan dia melaporkan balik ke polisi? Kapan itu? Kemarin minggu lalu lah Pak Haji. Itu tanggapan Pak Haji gimana? Dia kayaknya mau ibaratnya laporin balik. Gimana Pak Haji tanggapannya? Itu dia yang salah kok, dia yang melapor. Ya kebalik ya dong. Kalau kamu datang ke rumah saya tanpa izin saya memvideokan sesuatu di atas rumah, bagaimana menurut kamu? Kira-kira hal bagus nggak? Kan nggak bagus kan? Videokan tanpa izin, percakapan, siapa dulu yang duduk, siapa kamu ngomong, kemudian kamu pasang asisten kamu, bagus nggak? Bagaimana delik aduannya, gimana mengadukannya begitu? Ya saya hapus lah. Saya minta lah HP kamu, jangan direkam lah. Enggak ada, saya rekam, coba saya lihat HP kamu. Ternyata kamu rekam, ini saya hapus. Wajar dong. Saya di atas rumah saya. Itu kembali itu. Kalau kamu datang ke atas rumah saya, patuhi aturan saya. Kalau kamu langgar aturan berada di atas rumah saya, ya saya marah dong. Nanti kalau ada pemeriksaan siap Pak Haji ya? Ya, saya siap lagi. Tidak ada masalah. Siap lawan balik Pak Haji ya? Hah? Siap lawan balik juga nanti. Iya, pasti. Saya sampai sekarang kan nggak melangkah ke situ. Yang pertama saya ini punya usaha, jadi kesibukan saya itu nggak ingin saya diganggu oleh kesibukan lain sebenarnya. Intinya begitu. Makanya saya nggak ada lapor-lapir. Jadi saya punya ya. Pak Haji, sedikit juga Mas, ada juga berita katanya sih Pak Dodi mau pindahin setelah 100 hari makamnya. Pemindahan makam nih Pak Haji. Gimana? Ya kalau itu jawaban saya seperti semula juga. Kalau memang saya punya kekuatan, kalau saya punya kekuatan untuk menahan, ya saya tahan, tidak dipindah. Kalau sesuai hukum berlaku, artinya langkah saya tentu saya akan pertahankan atau jangan dipindahkan. Tapi kalau kekuatan saya itu lemah, dia lebih punya kekuatan istilahnya untuk secara hukum karena anaknya. Menurut agama tidak apa-apa. Ya kalau saya nggak bisa, kalau saya nggak bisa berbuat apa-apa ya saya gimana lagi saya mau apa sih? Ya terserah. Tapi sangat menyayangkan Pak Haji. Oh sangat menyayangkan. Bagi saya mereka sudah damai, sudah tentram, sudah nyaman, sudah selesai lah itu. Dia tinggal menghadapi kesana aja lagi pada Yang Maha Kuasa. Tinggal kita mendoakan bagaimana agar mereka diampuni seluruh kesalahan-kesalahannya, diampuni seluruh dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang ridai, yang diridainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Dan alasannya juga katanya makam yang sekarang ini nggak memadai untuk didatangin ziarah gimana? itu suatu perkataan yang menurut saya kurang tepat. Kenapa tidak memadai? Bukan makam almarhum anak saya sama menantu saya aja di situ. Banyak makam di situ. Saya nggak bodoh-bodoh banget saya ya. Nggak bodoh-bodoh banget saya. Ya terlalu jauh itu menurut saya. Kalau rasanya kurang bagus tempat itu, masa saya makan di situ? Anak saya kok sayang saya sama anak saya itu, jangan, nggak usah lah. Aduh, sejak kecil anak saya semuanya ya saya beri yang terbaik. Nggak usah, walaupun dia sudah meninggal tetap yang terbaik saya berikan, tetap yang bagus ya. Nggak mau saya.
Jangankan anak saya, orang lain saya saja yang bergaul saya yang terbaik saya berikan. Jangan lupakan saya. Pak Haji, kalau yang itu hak asuh juga antar itu disampaikan ya. Iya, hak perwalian. Hak perwalian negara kan sekarang Sudah sampai. baru sidang 6. Sidang berapa ya? Iya. Sedang ya Kapan lagi? sekarang kan secara Lumayan soalnya terus. jadi mungkin nanti setelah membutuhkan saksi ya mungkin kita akan pengadilan. Kita menunggu tanggal untuk saksi dan kemudian saksi ahli. Kita ikuti prosedur dan jadwal. Bakalan lama Pak Haji prosesnya. Ya paling 2 bulan 2 bulan setengah lah. Menjelang puasa. Hah? Menjelang puasa Pak Ya, Haji. ini apa sama. Pak Haji, nanti kalau misalnya 100 harian nih, bakalan ngadain bareng-bareng atau bakalan misal lagi sih kayak kemarin? Enggak lah, kita yang ada. Berarti Kita tuh udah apa ya? Udah berbeda. Kita kau bukan yang dulu lagi. Kita sudah berbeda sekarang. Jadi kita aja dia. Perbedaan. berarti bakal beda lagi ya? Ya berbeda ya gimana? Kita begini, dia begitu. Masa kita satu juga? Mungkin. Kalau yang bisa disatukan itu yang berbeda hanya bendera merah putih. Nah, yang lain bisa. Darah kalau berbeda golongannya tidak bisa disatukan. Tapi kalau bendera bisa. Jadi kan sudah tidak kami dulu lagi ya. Apa saya harus nyanyi? Kau bukan yang dulu lagi. Pak Haji, ini kan nyanyi kayak gitu nih. Sosok sebelumnya dia seperti ini gitu. Dulu waktu pas Pak Haji kenal pertama itu gimana sih? Kalau dulu kami apalagi itu ya, kami damai-damai saja, damai-damai saya, dan saya tidak pernah mempermasalahkan hal-hal yang lain. Walaupun saya ada suatu yang saya perbuat lebih, saya nggak pernah merasa lebih. Kan Tuhan saya dan Nabi saya. Jadi akhirnya walaupun dia umpamanya saya ke situ 10 kali, dia sekali bagi saya nggak ada masalah. Saya aktif, nggak ada masalah. Nggak pernah saya bilang ke anak saya, oh, kamu ke sana ke coba ngadu ngapain ke papa aja, nggak pernah. Jadi bagi saya itu hal yang tidak masalah. Tapi sekarang karena kamu bukan yang Tapi dulu memang dari dulu almarhumah seringnya ke Pak Haji ya dibandingin ke ayahnya sendiri ya? ya bukan sering lagi. Memang selalu setiap minggu dia datang ke rumah saya dan saya setiap minggu ke situ. Istri saya kadang seminggu bisa 3 kali, malah bisa 4 kali. Kalau anaknya rewel, mamanya ke situ, memandikan, mengantar imunisasi. Awal-awal tuh periksa kandungan, siapa yang ngantar? Mama yang ngantar. Kami enjoy aja. Yang sono nggak ngantar, nggak problem bagi kami. Yang sana nggak mandikan, no problem bagi kami. Seminggu anak kecil dimandikan oleh mamanya, tidak mandi aja. Tidak ada problem. Merengek dia, Pak bantu. Yang lain tidak membantu, tidak masalah. Saya akur, saya damai. Tidak ada masalah kok. Cuman sekarang saya mau mengadakan acara 100 hari. Enggak saya undang, karena kamu bukan yang dulu lagi. Jadi sangat berbeda ya waktu pas awal dengan sekarang ya? Apakah tidak merasakan sekarang perbedaan itu? Kan? Kamu merasakan nggak perbedaan? Tapi mudah-mudahan petunjuk dari Yang Maha Kuasa tentu selalu ada. Pikiran-pikiran baru tentu akan tumbuh. Mudah-mudahan semuanya itu bisa membaik lagi, kan? Amin. Panji, yang masalah tadi rumah baru terakhir itu, gimana ya? Sudah progresnya udah sampai mana Panji rumah baru? Kalau bertanya masalah rumah baru, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah.
rumah tuh sudah saya lunasi beberapa hari yang lewat. Berapa hari ya? 3 hari itu yang lewat. Saya dapat duit dari masyarakat yang simpatik itu sekitar 2,412 juta. Biaya pembelian rumah sekitar rumah saya beli 2475. Jadi saya tambah di situ sekitar hampir 50 juta lebih. Kemudian pajak saya tambah 142 juta. Jadi ada lagi uang lainnya ada juga sedikit sekitar 206 juta saya nambah berapa. Tapi alhamdulillah. Nah, alhamdulillah nih. Pagi tadi anak saya, Pak katanya, Papa nambahin kemarin rumah Pak. Iya. Nih duit dari saya nih Pak katanya. Dikasih saya oleh anak saya tadi. Siapa Pak Haji? Fuji atau Dia depan Fadli? Nah, mau tahu aja. berdua. Jadi si Puji tadi ngasih duit ke saya 100 juta. Weh. Tadi barusan transfer, bukan telepon. Tadi pagi Papa sebelum berangkat. Ya tadi peluk papanya tadi. Papa udah bayar rumah. Tersedak saya kan. Tersedak saya tuh. Minum dulu Pak Haji. Papa udah bayar rumah udah ngasih. Minum Pak Haji, minum Pak Haji. Karena dia tahu bahwa saya nambah kemarin 200 juta lebih. Tadi pagi tanpa pikir panjang dia transfer Papa 100 juta. 100 juta ini kakaknya mau menambah juga berdua. Nah, dia mau nambah juga kakaknya si Pran sama Padli. Mau ngasih juga yang 100 juta. Tadi dia itu lewat namanya tadi. Nanti yang 100 si Pran sama si Padli mau ngasih juga Pak katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Tuhan memberi jalan. Saya bersyukur. Artinya dia memberi 100 juta itu kan nilai yang tidak sedikit untuk kemarin saya tanpa pikir panjang, tanpa meminta apa-apa karena duit itu kurang, ya saya tambah 200 juta lebih. Jadi anak saya mungkin mendengar dari mamanya transfer ke saya 100 juta. 100 juta kata mamanya nanti si Fadli sama si Pran mau transfer juga 100 juta. Alhamdulillah. Gila kan? Wa syukurlah wa ni'matillah. Yang saya mau tanya Pak, itu yang di galang dana dari Marisa Ica itu kan betul umum gimana? Kok jadi pajak nambahnya 200? Bukannya sudah dari kita langsung dari galangan dana yayasan itu? Atau gimana? Apa belum prosesnya belum nyampe? Maksudnya yang 200 juta dari Marisa Ica itu 400 yang galang dana buat galang itu sudah nyampe ke pajak atau gimana? Udah saya bayarin duit yang dikalang dana oleh Marisa 12 juta. Duit itu kan 2,8 lebih. 400 ditinggalan di Ya, karena peruntukannya bukan untuk rumah. Diambillah 2412. Terkecuali kalau besok-besok masih ada yang untuk rumah, tentu kita sampaikan yang orang itu. Artinya sekarang 2412 juta. Sekarang untuk rumah sudah ambil. Nah, kan rekening kan masih terbuka. Kalau ada juga yang masih menyumbang, ini buat rumah Pak Haji, ya kita ambil lagi duit itu. Itu kita jadikan untuk apa, kayak renovasinya kayak atau apanya kan begitu. jadi yang tambahan itu 200 juta itu tambahan 200 juta saya tambah kemarin tambahan waktu buat pajak sama pajak sama kekurang tadi. Sobat pajak lebih kurang 142 juta. Belum lagi ada juga yang sedikit-sedikitnya. Jadi lebih kurang 205 atau 206 kemarin saya nambahin. Ya. Terus pagi tadi anak saya, Papa katanya, sedang lagi saya. Tambah lagi. itu sampai renov dulu atau gimana sampai kapan itu prosesnya? Renovasi itu Ibu Anggi yang merenovasi. Ibu dia yang merenovasi. Sampai kapan dia? Nah, hah? Belum tahu sampai kapan dia renov. Bulan apa bisa jadi ditinggal? Saya nggak bisa memastikan kapan selesai, tapi kemarin janji cuma 1 bulan. Kita lihatlah perkembangannya ke depan. Cuman kalau ada yang nambah untuk renov itu apa segala macam, kan renov itu nilainya kan nggak tentu. Sekarang duitnya udah banyak juga habis buat renov. Jadi entah sampai nanti 300-400 juta lah, alam-alam lah. Nah itu kita lihat.
Pak Haji mungkin terakhir nih pesan-pesan untuk anak Pak Haji Kayak yang sedih. udah Aduh, kayak sedih banget. yang hari ini sudah mengasih rezeki ke Pak Haji nih Pak Haji. Ya, harapan saya sih ya semoga mereka sehat-sehat selalu, dan semakin semakin diterima di masyarakat, semakin terbukalah peluang bagi mereka sehingga mereka bisa berkarya. Mudah-mudahan selalu kebaikan dan keberuntungan berserta kepada dia. Ya, itulah, dan harapan saya semoga mereka semuanya akur sampai kapanpun. Ya. Merasa bangga jadi orang tua Oh, sangat saya bangga. Memberi uang 100 juta, tapi tadi saya nggak nyangka. Nggak nyangka saya. Tadi saya mau berangkat ke Tanah Abang. Dan dia baru pulang kemarin. Tadi pagi saya papa mau berangkat. Papa mau kemana? Saya mau ke Tanah Abang. Papa udah tambahin rumah. Sepertinya sangat almarhum Didi senang dengan adik-adiknya, bangga lebih. Dia tanpa pikir panjang ngasih 100 juta. Anak sumber itu bagi saya sih, saya nggak minta. Saya nggak minta. Ada saya sebetulnya. hasil kerjanya tidak sia-sia ya. Bantulah. Ya, selesai lah. Ya, bergerak aktif. Sama anak saya yang berdua. Nanti mau ditransfer 100 tahun. Saya nggak minta. Saya bilang sama lu, apa masih ada duit? Iya kan? Saya terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Bersyukur sekali saya sama Tuhan. Berarti Tuhan adil ya Pak Haji, di salah satu Pak Haji di kehilangan dijahati oleh beberapa oknum. Tuhan itu adil Pak Haji, mengasih rezeki lewat anak-anak Pak Haji gitu Pak Haji. Yang akur, Tanpa merugikan orang lain. sebagai respon dari Bu Haji. Iya. Rasanya ya suatu kebahagiaan yang tidak bisa kita tandingin dengan apa-apa ya. Anak peduli dengan kita. Itu luar biasa. Luar biasa. Tanpa saya mengemis, tanpa saya minta. Terima kasih Tuhan. Oke. Terima kasih Pak Haji. Ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.